Super, yuk kita mulai pelan-pelan ya. Seperti biasa, kalau ada quote atau kalimat yang penting, Anda tulis besar-besar supaya nanti rekan-rekan yang hadir berikutnya bisa langsung membaca dengan mudah mengikutinya. Kita bicara tentang jodoh ditemukan atau dibangun. Begini, ini pakemnya dulu ya, bahwa jodoh itu bukan kecocokan fisik, gitu, tampan dengan cantik, cantik dengan tampan, sedeng dengan sedeng gitu kan, kaya dengan yang kaya, kurang mampu dengan yang kurang mampu, orang dusun dengan orang dusun, kota orang kota, bukan itu. Jodoh itu bukan kecocokan fisik dan lain-lain, tapi kesesuaian jiwa. Kesesuaian jiwa. Nah, jiwa itu bukan hanya hati. Oke, yuk kita bicara lebih detail ya. Nih, udah jelas suaranya. Terima kasih Ibu Nia, Ibu Siti, Pak Dede, terima kasih banyak. Nih, yuk kita bicara dulu tentang tadi itu kesesuaian jiwa. Nah, jiwa itu apa? Nih, wajah saya ini adalah wajahnya hati. Jadi wajah Anda adalah wajahnya hati. Orang yang hatinya baik, wajahnya baik. Gitu? Orang yang hatinya ramah, wajahnya ramah. Sampai sini pegang dulu. Ini komentarnya demikian cepat naik ya. Saya akan sekali-sekali berhenti dan membaca komen, tetapi izinkan saya masuk ke konsepnya. Jadi wajah kita adalah wajahnya hati. Orang yang hatinya baik, wajahnya baik. Atau kita lihat orang, kalau wajahnya baik berarti hatinya baik. Tuh. Hati, kalau wajah ini adalah wajahnya hati, hati ini adalah wajahnya jiwa. Kalau jiwa Anda baik, hati Anda baik. Itu caranya gitu. Jadi kalau Tuhan menyapa, kenapa Tuhan menyapa kita, wahai jiwa yang tenang? Itu kan bukan menyapa hati, menyapa jiwa. Nah, Anda tahu jiwa Anda tenang apabila hati Anda tenang atau Anda tenangkan, dan wajah Anda tenang atau Anda tenangkan. Nah, yang berjodoh itu jiwa. Yang berjodoh itu bukan fisiknya, rumahnya, mobilnya, karirnya, bukan, tapi jiwa. Itu sebabnya kadang-kadang kita tidak mengerti mengapa ada orang tertarik ke orang tertentu, ada orang setia ke orang tertentu, gitu, atau tidak mampu setia ke orang-orang tertentu. Nah, jadi yuk kita sadari dulu bahwa hal-hal yang berkenaan dengan jodoh itu hal kejiwaan. Nah, seseorang tidak bisa menjadi jodoh Anda kalau Anda tidak menjodohinya. Nah, ini tulis besar-besar ya. Seseorang tidak bisa menjadi jodoh Anda kalau Anda tidak menjodohinya. Jadi, seseorang tidak akan menjadi jodoh Anda. Seseorang tidak akan menjadi jodoh Anda kalau Anda tidak menjodohinya. Jadi orang yang sudah bertemu, sudah terikat dalam pernikahan pun belum tentu jodoh kalau tidak saling menjodohi. Ya, menjodohi. Ya, kalau gitu apa saja itu sikap-sikap dan perilaku yang menjodohkan Anda kepada seseorang dan yang menjadikan dia jodoh Anda. Nah, kita belum bicara soal ditemukan atau dibangunnya ya. Nah, sebaik-baik wanita tidak akan menjadi jodoh kita kalau tidak kita perlakukan dengan baik, dengan hormat, dengan ramah, dengan santun, dengan penuh kasih sayang. Oke. Bagaimana dengan kesalahan? Ya, semua orang bisa buat kesalahan.
Sebagian kesalahan mudah untuk dimaafkan, sebagian tidak. Tapi itu betul-betul bergantung dari dua hal. Kalau kekasih Anda, pasangan Anda melakukan kesalahan, ada dua hal. Satu, cinta Anda kepadanya harus besar, baik atau tidak. Kedua, jenis kesalahannya. Karena sepemaaf-pemaafnya orang, kalau kesalahannya melampaui batas, bahkan dia amat sangat mencintai kita, dia akan meninggalkan kita. Dan pada saat itu, hukum Tuhan berlaku. Kan Tuhan tidak menyukai perpisahan dalam keluarga. Tetapi kalau itu sesuatu yang hak, maka kepada keduanya ditetapkan perhitungan. Nah, berarti jodoh itu sudah bukan urusan manusia lagi loh ya. Jodoh itu sudah ada campur tangan Tuhan yang sangat besar dan sangat penting. Jadi berhati-hatilah karena ini soal kejiwaan, dan jiwa itu miliknya Tuhan. Jiwa kita. Kita dilahirkan, kita ini semua jiwa kok. Anda dan saya ini, saya baca ya. Pak Ibu Miranti, Amaknyo, siapa itu ya? Pak Adi Pamungkas, Pak Mariful Anwar, Pak Adriana Estefin Ruru, Teh Lia, Pak Sutrisno, Ibu Nuni. Ini semua itu jiwa loh. Anda semua jiwa. Pak Irfan Suendar, Pak Miftahuddin, Ibu Ilda Zahra, semua Anda itu jiwa yang sedang hidup di alam raga. Ini loh, ini kan raga. Kan Anda melihat saya, Mario Teguh. Tapi sebetulnya yang bicara dengan Anda, Pak Indra Kurniawan, Ibu Sica, Ibu Kori, Ibu Rini Indrawati, Ibu Mistaful Jana, kemudian Pak Komang Ali. Yang bicara dengan Anda itu jiwa. Ya, menggunakan paraphernalia alat bicara saya, ya, tapi itu jiwa. Mario Teguh bicara dengan Robert Sanjaya, Adriana Stephen Ruru, Ratna Akin, dengan big love-nya Ibu Umi Abid, itu jiwa. Nah, pengertian tentang jodoh kalau begitu lebih indah lagi ya kalau kita lihat dari sisi jiwa. Sekarang lihat konsep berikutnya. Ini saya ulangi lagi tadi quote-nya ya, bahwa kita semua adalah makhluk jiwa. Jiwa itu sudah makhluk. Tapi kita itu enaknya adalah disebut makhluk jiwa, spiritual, makhluk. Kita itu semuanya spirit. Oke, kita ini semuanya jiwa yang hidup di alam raga. Kita itu semua adalah jiwa yang hidup di alam raga, dan jiwa kita tidak damai karena dijudge, diukur, dibanding-bandingkan dalam keragaan. Kayanya, tampannya, putihnya, bangirnya, kata orang Surabaya itu, mancungnya, itu beloknya, begitu, tingginya, gagahnya. Tuh. Kita itu tidak mensyukuri keindahan jiwa. Itu sebabnya kita itu kurang berkasih sayang pada jiwa. Bicaralah yang ramah kepada jiwa. Kalau saya ini Ibu Naswa Adiba, Pak Prastowo Sugianto, kemudian Ibu Entin, Pak Adi John Purwo, Ibu Paijem Ireng ini hadir lagi, Pak Widayat Prabowo, ya, kemudian Ibu Iyu, Ibu Yanti. Ini saya bicara kepada Anda sebagai jiwa loh, bukan sebagai nama atau pribadi, jiwa. Dengarkan ini ya, Anda semua adalah jiwa yang dicintai Tuhan. Lalu mengapa saya tidak bicara penuh kecintaan kepada jiwa-jiwa baik, kecintaan Tuhan itu? Kalau Anda ingin memperbaiki rezeki mulai hari ini, berbicaralah ke orang sebagai jiwa.
Akan mudah sekali Anda berkasih sayang, ceria, memaafkan, mendoakan karena dia jiwa yang sedang hidup dalam alam raga. Dan Tuhan memelihara jiwa, kita yang harus memelihara raga kita. Ini raga ini harus dipelihara. Oke, kolesterolnya, asam uratnya, tekanan darah tingginya, livernya, jantungnya, gula. Coba lihat. Kalau jiwanya sih indah. Sejak kita, sebelum dilahirkan jiwa kita sudah ada, waktu kita ibunda hamil kita ditiupkan ke dalam rahimnya, kemudian kita lahir sebagai bayi dengan jiwa yang sudah direncanakan kebesarannya oleh Tuhan. Nah, Tuhan kan maha tahu, berarti jiwa-jiwa di masa depan yang akan menjadi jodohnya kan sudah ada. Berarti kalau begitu, Tuhan sudah tahu kita akan berjodoh dengan siapa. Tetapi kan hukum Tuhan tidak menetapkan yang satu begitu saja. Jodoh kita itu, nah coba ini kalimatnya besar ya. Jodoh kita banyak, tidak satu. Jodoh kita banyak. Hanya kita harus memantaskan bagi yang terbaik di antara calon jodoh itu. Calon jodoh itu banyak. Bukan hanya satu. Kan ada ayatnya bagi yang mengerti. Wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik itu kan saya tidak gunakan kata-kata yang lain kecuali kesesuaian, kepantasan. Berarti kalau begitu, kalau kita baik, jodoh kita baik. Kalau kita tidak baik, jodoh kita tidak baik. Kan begitu. Bukan dengan siapa loh ya. Bukan dengan siapa. Tapi kalau saya yakin sekali bahwa Ibu Lina disiapkan untuk saya. Karena tugas-tugas saya, pelayanan saya kepada kemanusiaan, kepada sesama, demikian rumit sehingga saya membutuhkan pendamping wanita yang hebat. Maka Tuhan kenalkan saya dengan wanita itu. Coba kalau seandainya saya tidak ada pekerjaan yang penting, saya rebahan seharian, malas membangun kemandirian finansial, kesejahteraan. Kalau saya malas, apakah mungkin wanita seperti Ibu Lina, secinta-cintanya dia, akan bertahan lama dengan laki-laki yang tidak membanggakan seperti itu? Berarti kalau gitu betul ya? Jodoh itu tanggung jawab. Jodoh itu bukan pemberian. Nah ini kalau gitu ditulis besar-besar. Jodoh itu tanggung jawab. Titik. Jodoh itu bukan pemberian. Kalau gitu semakin jelas nih sekarang. Bahwa ternyata topik jodoh ini penting sekali. Tentang kebaikan kita sebagai pribadi dulu. Nah kalau gitu hukumnya dulu. Hukum sebab dan akibat. Kalau Anda baik, Anda menjadi penyebab datangnya jodoh baik. Pak, kok saya selalu salah pilih? Coba lihat ya. Kalau ada yang bertanya, Pak Mario saya selalu salah pilih jodoh. Yang salah jodohnya atau salah pilih? Salah pilih. Kalau salah pilih jodoh, yang salah yang milih atau pilihannya yang salah? Yang milih. Jadi orang yang mengeluh bahwa dia selalu salah pilih jodoh adalah orang yang tidak memperbaiki dirinya sehingga dia pantas bagi jodoh yang baik. Karena jodoh itu bukan Anda pilih atau tidak loh ya. Kesesuaian. Jadi kalau Anda milih sebaik-baik jodoh, kalau Anda tidak sesuai bagi yang Anda pilih, Anda tidak dapat. Itu saja. Itu pakemnya. Oke? Jodoh kita banyak, cuma kita hanya memantaskan bagi yang terbaik. Pak Rahman Novirsal, Ibu Drian Denara, very good. Pak Amsus,
Ibu Novi Novianti, Ibu Ami Yomi, yes, Ibu Arseti, Ibu Nune, terima kasih. Nih, Ibu Umi Salama, yes, berlaku hukum kepantasan. Nah, kalau begitu, Anda sudah mulai bisa menjawab, toh? Jodoh itu dipilih ya? Coba. Tadi kan kita bilang, Anda memilih pun kalau kita tidak dapat, tidak pantas dapat yang kita pilih, kita nggak dapat. Berarti jodoh pun bukan memilih. Karena kita memilih pun belum tentu dia bisa jadi jodoh kan. Memilih bukan akhir, bukan awal, bukan proses. Pertama kali adalah memantaskan diri. Karena kalau Anda, ya contohnya ya, Anda berpendidikan tinggi, berbudaya, beriman, beribadah dengan baik, berbakti ke orang tua, menjaga keindahan tutur kata, wajah, perilaku. Perhatikan sekarang. Orang sebaik itu, Anda yang sebaik itu, akan sembarangan nggak milihnya? Tidak. Berarti pilihan dan cara memilih Anda berubah sesuai dengan kualitas kepribadian Anda. Jadi bahkan sebetulnya bukan memilih, memantaskan diri. Karena begitu kita pantas bagi jodoh yang terbaik, waktu mau milih, gitu katakan saja nih ada 14 wanita, semuanya minta Anda nikahi, gitu kan? Dia bilang, Pak, siapa yang kita ambil laki-laki di sini? Belum ada laki-laki yang tampil. Oke, siapa? Pak Bakhtiar Aziz. Pak, ada giveaway-nya apa enggak? Kayak channel orang sebelah. Bapak ke sebelah saja, cari channel di sana. Cari giveaways di sana. Kalau pembicaraan kita tidak penting bagi Anda, dan Anda bertanya soal giveaways, memang sebaiknya Anda di sana. Lihat bagaimana saya memperlakukan jiwa Anda. Jiwa Anda sedang salah fokus. Pembicaraan tentang jodoh Anda, mana mungkin orang seperti itu akan berjodoh dengan baik kalau pikirannya hanya giveaways, padahal kita bicara tentang jiwa, jodoh, memantaskan diri. Pak Bakhtiar, come on, perbaiki diri. Giveaways-nya ke sebelah saja. Kemudian siapa laki-laki yang mau dipakai? Pak Ricky Willy, Pak Ricky Willy dibilang, dulu telat. Enggak, Pak, Anda tepat waktu. Nih, ada 14 wanita datang ke Pak Ricky Willy. Pak Ricky, izinkan aku menjadi istrimu. Yang satu lagi, izinkanlah aku melayanimu dalam kehidupan rumah tangga yang indah. Katakan saja ya. Nah, Pak Ricky kan mau milih nih dari 14 itu. Betul-betul sangat ditentukan oleh kepantasan Pak Ricky untuk mendapatkan yang dipilihnya. Karena kalau dia tidak pantas, yang dipilihnya juga tidak mau, atau meskipun mau, tidak jadi. Karena jodoh itu keputusan Tuhan. Dah, berikutnya. Ini Ibu Eni, terima kasih. Ibu Ika, Ibu Ami, yes Pak Mario, jodoh itu tanggung jawab. Jodoh itu tanggung jawab, pemberian tanggung jawab, bukan pemberian. Jodoh itu tanggung jawab, bukan pemberian. Oke. Ayo bagikan kebaikan, Pak Andi, terima kasih. Ibu Nia Hutasoid, super sekali Pak motivasinya, sangat bermanfaat bagi saya untuk memataskan diri. Yes. Pak Rudi Prasetyo, Pak, ya, panggil saya Pak. Jodoh itu memantaskan diri. Oke, sekarang. Sudah berapa lama kita bicara ini? Oh, sudah hitungannya 30 menit ya, walaupun saya terlambat 6 menit. Jadi, kalau kita pantas bagi sebaik-baiknya jodoh, tidak dicari pun Tuhan akan hadirkan. Nah, ini kalimatnya penting itu ya, ditulis besar-besar. Kalau kita pantas bagi sebaik-baiknya jodoh, tidak kita cari pun akan dihadirkan oleh Tuhan. Yang namanya ujuk-ujuk ketemu, kebetulan ketemu, maktuk ketemu kata orang Jawa itu. Gitu, noleh, senyum, kita pas senyum.
Kita dada ke orang lain, pas dia ngelihat dia dada ke kita supaya dia nggak malu, kita apa kabar, kenalan sampai menikah. Coba. Ada laki-laki iseng gitu ada wanita naik motor, dikageti, hei gitu. Wanitanya agak marah, dikejar. Terus ngelihat terpana, terus menikah, terus punya anak banyak. Coba. Kalau kita pantas, Tuhan akan hadirkan. Nah, sekarang setelah dihadirkan ini, oke, katakan saja gini, kita ambil ini, Ibu Anita Diah Anggraini, kemudian Ibu Evi Yusuf Ibrahim Bete, Pak Ibu Adriana Estefin Ruru, wah cantik sekali namanya ya, kemudian Ibu Maya Usman, Pak Langgeng Arif, namanya cepat sekali naik, Ibu Natalia, katakan ya, sudah, katakan sudah, Anda sudah menikah. Kan orang bilang berjodoh, belum tentu. Tidak semua pasangan yang menikah itu, tidak semua orang yang sudah menikah sebetulnya berjodoh. Tidak semua. Ada yang sudah menikah, mereka sadari tidak jodoh, tidak cocok. Tapi terikat dalam pernikahan sehingga harus mempertahankan itu. Gengsi ke, reputasi ke, tidak ingin cemar, itu toh. Berarti setelah kita memantaskan diri, memilih, lalu kemudian menikah, setelah menikah pun baru datang kalimat yang penting tadi, bahwa tidak ada siapapun bisa menjadi jodoh kita kalau kita tidak menjodohinya. Nah, yang sudah dinikahi itu tidak dijodohi. Menjodohi itu seperti apa? Menjodohi itu menjaga perasaannya, memelihara kedamaiannya, mengutamakan kegembiraannya. Coba itu. Peduli tentang kesehatannya. Peduli tentang karirnya, karyanya. Kalau itu yang kita lakukan, itu perilaku menjodohi. Kalau dia sedih, kita hibur. Kalau dia bahagia, kita syukuri. Nah, itu upaya menjodohi. Banyak orang tidak lagi melakukan itu sebagaimana yang dijanjikannya di masa pendekatan atau di masa pacaran. Tidak lagi dilakukan hal-hal yang indah, yang mesra, yang cantik seperti itu. Ya. Nah, sampai di situ, jodoh itu dipilih atau dibangun, kelihatannya yang betul adalah dibangun. Apapun prosesnya, kalau sudah di hadapan Anda atau di samping Anda, bangun jodohnya, perjodohannya. Perlakukan dia dengan cinta, dengan kesetiaan, dengan kasih sayang, dengan pemaafan, dengan pengertian yang baik. Mudah-mudahan dengannya Tuhan melanggengkan pernikahan itu dalam sebuah perjodohan yang indah. Karena tidak semua pernikahan adalah perjodohan. Ditulis besar-besar itu. Tidak semua pernikahan adalah perjodohan. Dan untuk yang mengatakan kemarin ada suara delman di sekitar saya, betul, saya mohon maaf saya kemarin mengatakan tidak ada suara delman di Jakarta Selatan. Ada, ini di kompleks ini ternyata ada delman yang lewat sore. Setelah selesai live kemarin saya lihat keluar ke arah teras dari lantai 2 ini. Oh my God, ada. Di sini sebutnya apa? Odong-odong ya, yang anak-anak kecil itu naik sore hari. Kalau kita pantas bagi sebaik-baiknya jodoh Ibu Kori, Pak Andi Basuki, lo kita pantas, Allah hadirkan. Allah hadirkan. Ya, kalau ya tidak semua orang yang sudah menikah itu jodoh. Terima kasih Ibu Ami, Pak Degam Haryo, apa kabar? Kabar super. Tidak semua orang yang telah menikah. Pak Rahmat Novirsal, terima kasih.
sudah menikah dan saya memperbaiki diri secara sadar, saya percaya jodoh cerminan diri. Betul sekali. Jodohmu adalah cerminan dirimu. Tulis besar-besar. Jodohmu adalah cerminan dirimu. Apabila engkau elegan memperlakukannya, dia akan elegan memperlakukan kita. Kalau kita setia memperlakukannya, dia akan setia memperlakukan kita. Kalau kita penuh pengertian, penuh pemaafan, dia juga akan berlaku begitu. Kan tidak semua pasangan saling besar pengertiannya. Yang satunya sangat menuntut, yang satunya suka menghukum. Ya. Jodoh itu dibangun. Setuju. Jodoh itu dibangun. Nah, sekarang jodoh itu dibangun, koma. Jodoh itu dibangun, koma, dengan membangun keindahan pribadi kita. Jadi jodoh itu dibangun, koma, dengan membangun keindahan pribadi kita. Kalau pribadi kita indah, jodohnya terbangun. Kan jodoh bukan soal uang. Orang uangnya bisa banyak, jodohnya berantakan. Menikah dengan ini dikhianatinya, menikah dengan itu dikhianatinya, menikah dengan itu dikhianatinya. Kan begitu. Bukan uang, bukan pangkat, bukan kekuasaan. Laki-laki sederhana di dusun, jauh dari kota, bisa sangat bahagia berjodoh dengan wanita sederhana. Yang setia, yang lucu, banyak ketawa, tergesa-gesa gitu menggoreng ikan asin untuk makan siang suaminya di sawah. Wah, coba itu. Keindahan kehidupan seperti apa lagi yang kita inginkan? Makan siang di tengah sawah, lauk sederhana, nafsu makannya tidak sederhana. Banyak sekali orang lauknya tidak sederhana kemewahannya, tapi tidak ada nafsu makan. Sakit. Atau waktu makan sedang pikirannya bingung, gelisah dengan kegentingan. Jadi kalau gitu, jodoh itu dibangun dengan membangun keindahan pribadi. Dah, sudah 40 menit ini. Jodohmu adalah cerminan dirimu, Ibu Miftahul Jannah, terima kasih. Ibu Ati Tur, sehat selalu, amin. Demikian juga dengan Anda. Pak Zainal Mustafa, super sekali, terima kasih. Ibu Dearly Halsey, Ibu Wardah Soliha, Pak, salahkah saya jika menolak untuk dijodohkan? Saya tidak sempat membaca semuanya karena ini cepat sekali. Sekuat apapun kita mempertahankan, kalau menurut Tuhan kalau sudah menurut Tuhan ya, oke. Hanya jangan terlalu sering digunakan formula itu untuk mencemaskan diri, untuk mengecilkan hati. Be very optimistic. Tuhan Maha Penyayang, Tuhan Maha Baik, Maha Baik. Kalau kita menginginkan yang baik, Tuhan mentenagai kebaikan kita. God is the sponsor of goodness. Tuhan itu sponsor kebaikan. Tuhan tidak akan membiarkan orang baik yang melakukan kebaikan sendiri tanpa dukungan, tanpa promotor, tanpa sponsor. God is our sponsor. Kita itu disponsori. KTBLC, yes. Orang bisa dapatkan KTBLC untuk dapatkan sebuah proyek yang besar, tapi yang belum tentu berkah, toh? KTBLC yang betul-betul indah adalah yang dari Tuhan, simple. Pak, apa kabar Pak? Bisa bantu saya? Ini saya butuh ini. Lalu diberikanlah proyek, coba. Itu kan KTBLC dari Tuhan. Ya. Nah, apalagi ini. Ibu Natalia, Ibu Fitri Ridwan, salam super. Ibu Dwi Sagitariani, terima kasih. Ibu Sulkan, Ibu Ametis, Pak Maulana Yusuf, Pak Galbi, Habibi, Ibu Umi Salma. Jodoh itu dibangun dengan membangun keindahan pribadi kita. Oh, super sekali. Coba saya ambilkan ya, dalam beberapa menit terakhir saya ambilkan
quote-quote cantik tentang jodoh dari koleksi saya. Nah, mudah-mudahan ini segera bisa saya dapatkan. Ini Wi-Fi connection-nya. Alright. Yuk kita buka gudang saya. Nih. Jodoh. Mengapa tidak bisa masuk? Kelihatannya ada masalah di network saya, tapi lihat masuk sekali lagi ya. Nih. So, itu andong lagi, itu dokar lagi. Jodoh, ya saya masukkan jodoh. Ada berapa jodoh di data saya? Ada berapa konten? Ada 392 konten tentang jodoh dari 300 halaman tulisan saya. Oke, nih saya mau bacakan ya satu ya. Jadi dengarkan pelan-pelan karena jawab ini tulisannya agak lumayan, tidak terlalu panjang. Tapi saya terbitkan pertama kali tahun 2013. Ya. Nih. Engkau yang sedang tersesat dalam cinta. Cobalah kau jawab tanyaku ini. Jika yang kau genggam itu berduri dan menyengat, mengapakah engkau masih bertahan menggenggamnya? Jika kau yakini jodohmu itu ada di tangan Tuhan, mengapakah engkau tak membebaskan tanganmu untuk mengambil belahan jiwamu dari tangan Tuhan? Kecerdasan apakah yang sedang kau gunakan untuk membiarkan tanganmu terluka oleh duri yang sesungguhnya bisa kau buang itu? Tegaslah. Hati yang sedang sibuk mengemis cinta palsu tak dapat menerima cinta yang sejati dan setia. Mario Teguh, loving you all as always, bulan Juli tahun 2013. Imagine itu. Berapa tahun yang lalu itu? Tahun 2013. Ini tentang jodoh. Mau dibacakan satu lagi? Ya, karena ini tentang wanita. Ini sekarang tentang wanita. Ini saya tulisnya Friday afternoon. Berarti kan menjelang malam minggu ya. Menjelang malam minggu. Saya tulisnya gini, tahun berapa ini diterbitkan? Tahun 2011. Oh my God. Saya sudah mulai menulis tentang jodoh juga tahun itu ya. Nih. Friday afternoon. Sore hari yang menjadikan orang semakin sadar mengenai kesendirian, keluarga, dan kasih sayang. Oke. Kita harus mempersiapkan kehidupan yang pantas bagi sebaik-baiknya jodoh. Yang serius, keseriusan, dan ketegangannya, kalau bisa jangan kita izinkan untuk menghalangi sukses. Kita itu dalam mencari jodoh terlalu serius dan terlalu tegang sampai membatalkan kehadiran sebaik-baiknya calon jodoh. Nih, ada pertanyaan saya. Dari dua wanita ini, mana yang akan cepat menemukan jodoh? Ada dua wanita nih ya. Coba Anda pilih. Yang mana yang lebih cepat menemukan jodoh? Satu, yang A. Wanita super bling-bling yang hyper mewah, yang kalau disentuh sedikit harus segera memperbaiki bedak, yang kalau bicara nafasnya sesak-sesak, gitu kan ada kan, bicaranya begitu, dan yang berganti baju baru setiap jam. Ini wanita yang pertama. Wanita yang kedua, wanita dusun yang sederhana.
yang tidak tahu cara berhias, yang tertawa lepas bermain petak umpet dengan para keponakan, dan yang bersenandung berkeringat membantu Simbo memasak di dapur. Siapa yang akan lebih segera mendapatkan jodoh? Nah, banyak wanita super bling-bling merendahkan pilihan wanita sederhana. Karena dia bilang ya pantas lu cepet dapet jodoh. Jodohmu jelek, sesuai sama kamu, gitu kan? Kadang-kadang dia tidak mungkin mereka katakan, tapi di hati bilang ya pantas lu cepet dapet jodoh, gitu. Jodohmu jelek, ya sesuai dengan kamu yang jelek. Oke. Pertanyaannya adalah mengapa kamu yang rupawan, yang bling-bling, kok nggak dapat? Kan seharusnya lebih mudah dapat. Ya kan gua harus juga dapat yang bling-bling dan rupawan. Ya, itu dia karena yang dicari adalah kerupawanan selain jiwa. Padahal jodoh itu kesesuaian jiwa. Gadis dusun sederhana yang tadi bersenandung berkeringat membantu Simbo di dapur itu, jiwanya indah. Menikah dengan, di sini tidak ada laki-laki, menikah dengan si Abdul itu, anak gang sebelah, yang sederhana, tukang servis motor, ya tapi jiwanya indah. Dia menangis kalau mendengar, matanya basah kalau mendengar nama Tuhan disebutkan. Dia kepingin sekali bersujud kalau mendengar ayat suci dilantunkan. Bekerja keras untuk rezeki yang kecil dan dia bilang Alhamdulillah. Coba. Tidak menyalahkan Tuhan kalau rezekinya sedikit. Dia bersyukur yang sedikit itu disyukurinya karena dia yakin sekali. Uang 100.000 rupiah yang disyukuri bisa go a long way, bisa jalan jauh dibandingkan 10 juta yang dirasakan kurang. Cantik ya. So itulah jodoh. Berarti jodoh betul bukan soal kesesuaian kerupawanan seseorang atau kefisikan atau kebendaan, tetapi kesesuaian jiwa. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, ini Ibu Ametis kok ketawa hahaha, Pak Ahmad oglong, mudah-mudahan cepat jodoh, amin. Pak Ahmad Aminullah. Oh, bagus-bagus komennya dan panjang dan cepat naiknya. Jadi mohon izin sekarang saya menyampaikan penutupan dulu. Tuh Ibu Ois mengatakan wanita dusun yang sederhana itu yang lebih cepat berjodoh. Setuju. Oke, so sahabat-sahabat yang baik hatinya, waktu kita tidak cukup panjang untuk membahas ini semua, tetapi mudah-mudahan bahasan kita tentang jodoh sore ini cukup membuka pengertian mengenai konsep jodoh yang sebetulnya dari sudut jiwa ya, bukan hal-hal yang sifatnya psikologis lagi, tapi jiwa. Karena itu lebih penting. Setelah itu baru ada penyesuaian psikologis. Kemudian pengejawantahan dari pendekatan psikologis itu di dalam perilaku yang sebetulnya, dalam bahasa. Karena kan banyak sekali orang bertengkar bukan karena salah kata, tapi karena nada bicara yang salah. See? So, usulkan di sini apa yang Anda inginkan sebagai judul untuk nanti hari Jumat. Usulkan apa di situ, tulis besar-besar. Mudah-mudahan nanti kita semua bisa mempelajarinya sama-sama lalu memilih untuk hari Jumat. Sore ini kita cukupkan dulu. You know I love you all. Mudah-mudahan Anda semua selalu sehat, berada dalam lindungan kasih sayang Tuhan, berbahagia bersama keluarga, yang saling mencintai, yang saling mendukung, yang saling memperkuat. Oke? Semoga rezeki Anda besar dan lancar, dan tabungan Anda mapan. Oke? Kemudian Anda hidup kaya raya dalam cinta, dalam harta, dalam kedudukan, dalam kemuliaan, dalam peran yang bermanfaat bagi sesama.
I love you all. Sampai kita bertemu lagi hari Jumat. Mudah-mudahan jam 4. Okay? Until then, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.